Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai operational control. Saya Putri Nadia Zain Sampurna, nomor absen 20. Nantinya akan menjelaskan materi mengenai biaya standar dan alur pencatatan biaya standar. Dan yang kedua, rekan saya Intan Dewi Purnamasari, nomor absen 8, yang nantinya akan menjelaskan materi mengenai 1. Perusahaan mesin Smith, yang kedua, sistem akuntansi dan pengendalian manajemen, yang ketiga, pengendalian keuangan jangka pendek, dan yang keempat, peran strategis indikator kinerja non-finansial. Dan yang terakhir, rekan saya Nindya Paramita, nomor absen 16, akan menjelaskan materi mengenai anggaran fleksibilitas dan analisis varian. Nah, buat teman-teman, jangan lupa ya, siapkan ballpoint sama kertas kalian. Nah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Intan Dewi Purnamasari. Perusahaan mesin Schmidt. Perusahaan mesin Schmidt memproduksi lini furniture segala cuaca berkualitas tinggi untuk digunakan di teras, dek, dan di ruang berjemur. Dengan ancaman persaingan yang meningkat, bagaimanapun perusahaan juga harus mengawasi dan mengendalikan biaya operasinya. Singkatnya, perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari sistem pengendalian operasional yang kuat dan efektif yang berfokus pada proses bisnis utama dan yang mencakup indikator kinerja keuangan dan non-keuangan. Schmidt berkeinginan untuk merancang dan mengimplementasi akuntansi manajemen dan sistem kontrol yang komprehensif yang akan memungkinkannya untuk berhasil memenuhi ancaman kompetitif secara berkelanjutan. Sebagai permulaan, perusahaan telah memutuskan untuk fokus pada kontrol sistem yang berkaitan dengan proses operasinya. Sistem akuntansi dan pengendalian manajemen. Sistem kendali dan akuntansi manajemen yang komprehensif dapat dibagi lagi untuk tujuan diskusi menjadi sistem kendali manajemen dan sistem kendali operasional. Di teks ini menggunakan istilah pengendalian operasional untuk merujuk pada bagian dari sistem akuntansi dan kontrol manajemen organisasi secara keseluruhan yang berfokus pada kinerja operasional jangka pendek. Berdasarkan konvensi, pengendalian keuangan dilakukan dengan membandingkan jumlah keuangan aktual dengan yang dianggarkan. Dengan demikian, anggaran berguna dalam proses pengendalian keuangan karena memberikan standar yang dapat digunakan untuk membandingkan hasil keuangan yang sebenarnya. Perbedaan antara jumlah yang dianggarkan dan hasil keuangan aktual disebut sebagai varians. Varian yang menguntungkan adalah varian yang meningkatkan pendapatan operasional jangka pendek, sedangkan varian yang tidak menguntungkan memiliki efek sebaliknya. Pengendalian keuangan jangka pendek. Tujuan keuangan jangka pendek yang penting bagi perusahaan adalah mencapai pendapatan operasional yang dianggarkan untuk periode tersebut. Di akhir suatu periode, manajemen ingin mengetahui apakah pendapatan operasi yang direncanakan telah tercapai. Perbedaan antara pendapatan operasional aktual dan pendapatan operasional anggaran induk disebut varians pendapatan operasional total. Varian ini juga disebut sebagai varian anggaran master atau statistik untuk periode tersebut. Perkiraan analisis operasi untuk perusahaan mesin Schmidt yang disajikan pada tabel 14.1. Baris paling bawah pada kolom kedua ini menunjukkan pendapatan operasional yang dianggarkan sebesar $200.000. Sedangkan di kolom 1 ini menunjukkan pendapatan operasional yang aktual sebesar $128.000. Perbedaan ini adalah varian total pendapatan operasional sebesar $72.000, yaitu didapat dari $200.000 dikurangi dengan $128.000. Ini dikatakan tidak menguntungkan karena pendapatan operasional aktual lebih kecil daripada yang dianggarkan. Selain varian pendapatan operasi, tampilan 14.1 ini melaporkan perbedaan antara anggaran master atau statistik dan hasil aktual untuk unit yang terjual, biaya penjualan, biaya variabel per unit, dan biaya tetap total. Pada tampilan 14.1, bahwa unit aktual terjual sebesar 780 dan masih kurang 220 dari jumlah yang dianggarkan, yaitu sebesar 1000 unit. Lalu biaya variabel total pada bulan Oktober 2019 ini sebesar $99.050
kurang dari yang dianggarkan, dan ini menyebut perbedaan sebagai varian yang menguntungkan. Karena di biaya variabel yang aktual ini lebih kecil daripada biaya yang dianggarkan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa alasan utama kegagalan Schmidt untuk menjadi efektif dalam memperoleh pendapatan operasional yang dianggarkan adalah kekurangan dalam penjualan, bukan kegagalannya untuk mengontrol biaya variabel. Kekurangan begitu besar yang bahkan dengan kontrol yang baik dari biaya, sebagaimana dibuktikan oleh varian yang menguntungkan secara substansial dalam biaya variabel total, perusahaan masih gagal mencapai laba usaha yang dianggarkan untuk bulan ini. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Intan, di mana perusahaan Smith perlu melakukan analisis tambahan untuk mempelajari alasan terjadinya kehilangan target. Nah, untuk anggaran fleksibel dan biaya standar ini sendiri dapat digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan varians pendapatan operasional total untuk suatu periode. Di sini kita akan membahas tentang anggaran fleksibel dan varians analisis laba. Nah, apa sih anggaran fleksibel itu? Itu merupakan penyusunan atau perencanaan anggaran yang dibuat untuk menyesuaikan pendapatan dan beban ke setiap output dan bauran penjualan yang akan dicapai. Nah, di sini artinya penggunaan anggaran fleksibel dan biaya standar memungkinkan kita untuk membagi varian pendapatan operasional total untuk periode tersebut menjadi komponen varians yang terkait dengan masing-masing yang dapat digabungkan untuk menentukan operasi keuntungan jangka pendek. Itu ada 5 faktor, diantaranya harga jual, volume penjualan, bauran penjualan, biaya variabel per unit, dan total biaya tetap. Nah, di sini anggaran fleksibel dan master untuk mesin perusahaan Smith pada bulan Oktober 2019, di mana diasumsikan bahwa memproduksi satu produk, yaitu produk XP Tip 1. Perusahaan Smith sendiri mengembangkan anggaran fleksibel ini dalam 3 langkah. Itu yang pertama, menentukan keluaran periode sebesar 780 unit. Dan yang kedua, menggunakan data harga jual dan biaya variabel per unit dari master yang dapat menghitung pendapatan penjualan yang dianggarkan dan biaya variabel yang dianggarkan. Nah, di sini diketahui bahwa harga jual per unit dan biaya variabel per unit dalam anggaran induk adalah sebesar $800 dan $450. Untuk mencari total penjualan anggaran fleksibel sebesar 780 dikalikan dengan 800 mendapat 624. Sedangkan anggaran fleksibel total biaya variabel didapat dari 780 dikalikan dengan 450 dapat hasil $351.000. Dan ketiga, margin kontribusi anggaran fleksibel dapat dari 780 dikalikan dengan 350 dari mana? Jadi pengurangan 800 dikurangi 450 dapatkan hasil $273.000. Nah, yang ketiga ada menentukan jumlah biaya tetap yang dianggarkan dan kemudian menghitung biaya fleksibel anggaran pendapatan operasional. Nah, di sini untuk total biaya tetap anggaran fleksibel adalah 150. Nah, untuk mencari pendapatan operasional dengan anggaran fleksibel adalah 273 dari kontribusi margin dikurangkan dengan fixed cost atau biaya tetap mendapat hasil 123.000. Dengan singkat, untuk perumusannya untuk total penjualan didapat dari jumlah aktual unit yang terjual dikalikan harga jual yang dianggarkan per unit. Untuk total biaya variabel adalah jumlah aktual unit yang terjual dikalikan biaya variabel yang dianggarkan per unit.
Dan untuk total biaya tetap adalah jumlah biaya tetap dalam anggaran induk. Nah, selanjutnya ada varians volume penjualan dan varians anggaran fleksibel. Apa sih varians volume penjualan? Yaitu perbedaan antara pendapatan operasional anggaran fleksibel dan pendapatan operasional anggaran induk. Sini dapat rumus yaitu satuan sebenarnya yang terjual dikurangkan dengan unit anggaran untuk dijual, dikalikan dengan kontribusi margin induk per unit. Ya, dari 780 dikurangi dengan 1000 dikalikan dengan 950, mendapatkan hasil $77.000, yaitu tidak menguntungkan karena menurunkan pendapatan operasional perusahaan. Nah, untuk faktor penyebab varians volume penjualan itu sendiri ada 5, yaitu pasar produk telah berubah, yaitu dengan total permintaan produk menurun dari harapan yang sudah ditentukan. Yang kedua, perusahaan kehilangan pangsa pasar karena pesaing atau pendatang baru. Yang ketiga, perusahaan gagal menetapkan tujuan yang tepat untuk periode tersebut. Yang keempat, perusahaan menetapkan harga jual yang tidak tepat untuk produk tersebut. Dan yang terakhir, untuk program pemasaran dan promosi yang dilakukan oleh perusahaan sudah tidak efektif. Nah, ini ada varians anggaran fleksibel atau FB, yaitu di mana ada perbedaan antara aktual dan jumlah anggaran fleksibel pada laporan laba rugi. Di sini ada hasil sebenarnya dikurangkan dengan hasil anggaran fleksibel. Jadi, di varians anggaran fleksibel itu ada penjualan untuk biaya variabel, biaya tetap, dan untuk pendapatan operasional. Jumlah varian anggaran fleksibel individu sama dengan total varian FB untuk satu periode. Dan selanjutnya ada perbedaan total anggaran fleksibel, itu di mana perbedaan antara pendapatan operasional dengan anggaran fleksibel dan pendapatan operasional aktual untuk suatu periode. Di sini didapat dari operasi sebenarnya pendapatan yang telah diperoleh dikurangkan dengan anggaran fleksibel pendapatan operasional. Jadi dari 128 dikurangkan dengan 123 dapat hasil 5.000, dan ini menguntungkan karena menambah pendapatan operasional perusahaan. Nah, selanjutnya ada varians harga jual. Di sini mencerminkan pengaruh pada pendapatan operasi dari perbedaan antara harga jual aktual dan yang dianggarkan. Seperti yang ada di tampilan 11.4 ini, varians harga jual dapat dari pendapatan penjualan aktual dikurangkan dengan anggaran fleksibel pendapatan penjualan. Dari 629.600 dikurangkan dengan 624.000 mendapat hasil 15.600. Ini menguntungkan karena menambah pendapatan perusahaan. Selanjutnya ada perbedaan harga penjualan dapat dari penjualan aktual harga per unit dikurangi dengan penjualan yang dianggarkan harga per unit dikalikan dengan unit yang terjual. Ini diasumsikan ada 820 dikurangi dengan 800 unit dikalikan 780 menjadi 15.600, tentu menguntungkan. Nah, ini ada varians total biaya variabel anggaran fleksibel, di mana perbedaan antara total biaya variabel yang terjadi selama satu periode dan untuk total biaya variabel dalam anggaran fleksibel di periode tersebut. Jadi varians ini mencerminkan dari biaya variabel aktual yang terjadi selama periode dari total biaya variabel standar untuk keluaran periode. Di sini didapat rumus total variabel yang dikeluarkan dikurangkan dengan total anggaran fleksibel harga bervariasi. Di sini ada 350, 950 dikurangkan dari penjumlahan 140 dari bahan baku langsung, 200 untuk tenaga kerja langsung, 60 dari pembuatan variabel, dan 50 dari biaya administrasi dikalikan dengan produk 380 menjadi 350 dikurangkan dengan 351.000 menjadi
50 menguntungkan perusahaan. Selanjutnya ada analisis lebih lanjut dari varians anggaran fleksibel, biaya variabel, total variabel. Ini merupakan jumlah dari varians anggaran fleksibel di semua variabel dan pengeluaran, termasuk varians anggaran fleksibel untuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead, dan penjualan variabel serta biaya administrasi. Jadi di sini semua total anggaran ditambahkan. Selanjutnya di sini ada tampilan 14.5 yaitu ada lembar standar untuk mengetahui apa saja yang ada di bahan baku langsung, yaitu ada aluminium, ada PFC. Selanjutnya ada tampilan 14.6 merupakan perbandingan biaya variabel aktual dan biaya variabel dianggarkan. Di sini untuk produk SV 1 pada bulan Oktober 2019. Di sini mendapat hasil yang menguntungkan sebesar 50. Selanjutnya untuk model umum untuk analisis varians biaya variabel. Di sini setiap biaya variabel murni adalah fungsi dari dua faktor, yaitu yang pertama harga atau price dan kuantitas atau quantity. Jadi, setiap varians anggaran fleksibel untuk mengingat biaya variabel seperti bahan langsung dan kerja langsung dapat diuraikan dengan harga atau tingkat varians dan kuantitas atau efisiensi varians. Nah, di sini ketahui untuk mencari aktual input cost didapat dari aktual kuantitas dikalikan aktual price. Dan yang kedua untuk aktual input standard cost didapat dari aktual quantity dikalikan standard price. Dan yang ketiga flexible budget amount yaitu dari standard kuantitas dikalikan standard price. Dan untuk mencari variasi harga dari aktual input cost dikurangkan dengan aktual input standard cost. Sedangkan untuk varians kuantitas dapat dari aktual input standard cost dikurangkan dengan flexible budget amount. Dan selanjutnya ada varians anggaran fleksibel bahan baku langsung. Itu dimana perbedaan antara aktual dan biaya standar per unit bahan langsung digabungkan dengan jumlah bahan langsung yang digunakan atau dibeli sama periode tersebut, dimana ada rumus harga sebenarnya dibayarkan untuk 1 unit materi langsung atau bahan baku langsung dikurangkan dengan harga standar untuk 1 unit materi langsung dikalikan dengan jumlah total unit dari materi langsung yang digunakan dalam produksi tersebut. Dan di sini di tampilan 14.8 melakukan perbandingan terperinci antara biaya variabel aktual dan biaya variabel anggaran fleksibel. Ketahui ini membahas tentang varians harga baku untuk aluminium. Nah, dapat dari actual price dikurangkan standard price dikalikan dengan actual quantitas, yaitu 26 dikurangkan 25 per pon dikalikan dengan 3.630 pon. Mendapat hasil 3.630 dan di sini tidak menguntungkan karena tidak menambah pendapatan perusahaan. Nah, untuk varian anggaran fleksibel bahan baku langsung merupakan tujuan pengendalian dengan lebih baik menghitung varian harga bahan baku di waktu bahan itu dibeli. Dalam hal ini menggunakan istilah varian harga beli material yang lebih spesifik. Menafsirkan dari varian harga bahan baku langsung yang menguntungkan, variasi harga bahan baku langsung dapat menyebabkan biaya produksi yang terlalu tinggi jika berbiaya rendah dengan bahan kualitas yang buruk. Selain varian harga, banyak perusahaan juga menggunakan rasio penggunaan dalam mengevaluasi kinerja dari departemen pembelian. Apa sih rasio penggunaan bahan? Yaitu merupakan rasio kuantitas yang digunakan lebih dari jumlah yang dibeli. Nah, di sini tampilan 14.8 perbedaan terperinci antara biaya variabel aktual dan biaya variabel anggaran fleksibel.
Sedangkan untuk 14.9 merupakan versi bahan langsung anggaran fleksibel aluminium. Nah, di sini pembahasan lebih lanjut dari 14.9. Untuk setiap bahan baku, perbedaannya yaitu antara aktual unit materi yang digunakan sama periode dan jumlah unit standar yang harus dimiliki telah digunakan untuk keluaran periode dikalikan dengan biaya standar per unit materi langsung. Nah, di sini diketahui pada variasi penggunaan bahan baku langsung, aktual kuantitas dikurangi dengan standar kuantitas dikalikan standar harga, yaitu mendapat hasil 510 pon dikalikan 25 per pon, hasilnya 12.350, yaitu tidak menguntungkan karena mengurangi pendapatan operasional perusahaan. Nah, selanjutnya ada varian tenaga kerja langsung. Ini perbedaan antara upah jam aktual dan standar tarif dikalikan dengan aktual jam kerja langsung sama periode. Di sini ada aktual kuantitas dikurangi standar kuantitas dikalikan standar harga sebesar 15.600 dan ini tidak menguntungkan. Nah, selanjutnya ada varian efisiensi tenaga kerja langsung, yaitu terjadi ketika total jam kerja langsung yang bekerja menyimpang dari total jam kerja langsung standar yang telah diizinkan untuk hasil atau periode tersebut. Nah, ini dihitung dengan mengkalikan selisih antara jam aktual dan jam standar yang diizinkan dengan tarif upah per jam standar. Dan di sini diketahui besar total langsung jam kerja dikurangi dengan total standar langsung jam kerja yang diperbolehkan untuk periode dikalikan standar harga tenaga kerja langsung tarif per jam. Nah, di sini aktual kuantitas dikurangi standar kuantitas dikalikan standar harga. Di sini mendapat hasil 15.600. Ini menguntungkan karena menambah pendapatan di perusahaan. Nah, sekarang kita akan mengetahui tentang varian efisiensi tenaga kerja langsung yang merupakan mencerminkan pengaruh penggunaan jumlah pada pendapatan operasi jam kerja langsung selama periode yang berbeda dari jam standar yang diizinkan. Nah, ini biasanya menjadi tanggung jawab di bagian produksi. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan variasi efisiensi tenaga kerja langsung yaitu yang pertama, karyawan atau supervisor baru yang dalam pekerjaannya itu kurang terlatih. Yang kedua, tingkat keterampilan karyawan berbeda dari yang ditentukan dalam lembar biaya standar. Ketiga, ukuran batch berbeda dengan ukuran standar. Yang keempat, bahan baku berbeda dengan bahan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kelima, ada mesin atau peralatan yang digunakan sudah tidak dalam kondisi kerja yang benar atau dengan keadaan yang rusak. Yang keenam, pengawasan tidak memadai. Yang ketujuh adalah penjadwalan yang buruk. Nah, kesimpulan dari anggaran fleksibel dan variasi analisis laba ini mengasumsikan bahwa varians harga bahan baku dihitung pada saat bahan itu dikeluarkan untuk produksi. Nah, sebaliknya pengenalan varians harga pada titik pembelian memungkinkan perusahaan untuk mengambil tindakan yang tepat, mencegah kelanjutan yang tidak menguntungkan varians harga atau mendapatkan keuntungan maksimal dari varians harga yang menguntungkan. Seperti yang ditunjukkan ketika varian harga bahan baku dihitung pada saat pembelian, kuantitas aktual, dan dalam rumus perhitungan varians mengacu pada jumlah bahan yang dibeli. Dan dalam hal ini, varians harga bahan baku yang dimaksud dengan lebih deskriptif yaitu istilahnya varian harga beli bahan. Nah, selain itu, mengenali variasi harga bahan baku pada saat pembelian memungkinkan perusahaan melakukan pada
persediaan bahan untuk semua unit bahan yang sama dengan satu harga biaya standar bahan baku. Nah, menggunakan satu harga untuk bahan yang sama akan menyederhanakan dalam pengerjaan akuntansi. Jika varians harga tidak dicatat sampai bahan baku itu dikeluarkan untuk produksi, maka aktual kuantitas masuk dalam rumus varian harga mengacu pada jumlah bahan yang akan digunakan dalam produksi. Dan bahan baku langsung akan dibawa ke buku dengan harga pembelian yang sebenarnya. Nah, terlepas dari kapan perbedaan harga material atau bahan baku langsung itu diakui, itu dengan jumlah unit bahan langsung yang benar-benar dikonsumsi dalam produksi yang digunakan untuk menghitung penggunaan bahan baku secara langsung. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Nadia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai biaya standar serta alur biaya dan varian dalam sistem biaya standar. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di awal dan merupakan biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan produk atau layanan. Biaya standar sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu biaya bahan baku langsung standar, biaya tenaga kerja langsung standar, dan biaya overhead pabrik standar. Next, saya akan menjelaskan mengenai sistem biaya standar. Sistem biaya standar adalah sistem akuntansi biaya yang mengelola informasi biaya sedemikian rupa sehingga manajemen nantinya dapat mendeteksi aktivitas mana dalam perusahaan yang biayanya menyimpang dari biaya standar yang ditentukan. Dengan menganalisis penyimpangan ini, nantinya dapat dijadikan pedoman bagi seorang manajer untuk menentukan berapa biaya yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan aktivitas tertentu, sehingga nantinya seorang manajer dapat melakukan pengurangan biaya dengan memperbaiki metode produksi, pemilihan tenaga kerja, dan aktivitas lainnya. Oke, setelah mengenal pengertian dari biaya standar dan sistem biaya standar, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa saja jenis-jenis standar. Jenis-jenis standar sendiri dibagi menjadi 2, yaitu standar ideal dan standar yang saat ini dapat dicapai atau saya menyingkatnya attainable. Nah, seperti itu. Nah, standar ideal merupakan standar yang mencerminkan efisiensi yang maksimum dalam setiap aspek operasi. Standar ini mengasumsikan efisiensi operasi puncak dan tidak adanya gangguan produksi atau mengasumsikan kesempurnaan di semua operasi. Dan yang kedua, ada jenis standar yang saat ini dapat dicapai. Standar ini merupakan standar yang menetapkan harapan kinerja pada tingkat yang dapat dicapai seseorang dengan pelatihan dan pengalaman yang tepat tanpa harus mengarahkan upaya yang besar atau luar biasa. Dalam standar ini, perusahaan masih mentolerir adanya inefisiensi. Nah, perusahaan sendiri itu dapat memilih jenis standar mana yang akan mereka gunakan. Ingin menggunakan standar ideal atau standar yang saat ini dapat dicapai, bergantung pada tujuan perusahaan masing-masing. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur penetapan standar. Prosedur penetapan standar sendiri dibagi menjadi 2, yaitu prosedur otoritatif dan prosedur partisipatif. Prosedur otoritatif merupakan penetapan standar di mana standar tersebut ditentukan semata-mata atau terutama oleh manajemen. Standar ini memastikan pertimbangan yang tepat dari semua faktor operasi untuk menggabungkan keinginan dan harapan manajemen. Dan yang kedua adalah prosedur partisipatif, di mana standar ditetapkan dengan melibatkan partisipasi karyawan yang terpengaruh oleh standar tersebut. Standar ini dianggap menghasilkan efek yang penting, yang mana karyawan cenderung menerima standar karena mereka ikut andil dalam penetapan standar tersebut. Dan tidak dapat dilupakan bahwa standar tidak begitu bermanfaat atau berguna jika karyawan mengabaikan standar tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan menetapkan biaya standar untuk bahan baku langsung.
Terdapat 3 aspek untuk menetapkan biaya standar bahan baku langsung. Yang pertama yakni kualitas bahan baku langsung nantinya akan menentukan kualitas produk dan mempengaruhi banyak fase pada proses manufaktur. Yang kedua, kuantitas standar untuk bahan baku langsung. Dan yang ketiga adalah harga, karena kualitas, kuantitas, dan waktu pembelian dapat mempengaruhi harga standar untuk bahan baku langsung. Next, menetapkan biaya standar untuk tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung bervariasi dengan jenis pekerjaan, kompleksitas produk, tingkat keterampilan karyawan, sifat proses manufaktur, serta jenis dan kondisi peralatan yang akan digunakan. Setelah mempertimbangkan faktor-faktor ini secara bersama-sama, seorang akuntan manajemen, bagian produksi, perwakilan serikat buruh, dan lain-lain menentukan standar kuantitas untuk tenaga kerja langsung, beserta Departemen Personil menentukan tingkat upah standar untuk jenis dan tingkat keterampilan karyawan yang diperlukan untuk proses manufaktur. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pencatatan arus biaya dan varian dalam sistem biaya standar. Sistem biaya standar menggunakan akun yang sama untuk inventaris dan untuk mencatat biaya manufaktur yang digunakan dalam sistem biaya aktual. Perusahaan yang menggunakan sistem biaya standar memiliki akun buku besar yang terpisah untuk setiap varian. Varian yang menguntungkan akan memiliki saldo kredit, sementara varian yang tidak menguntungkan akan memiliki saldo debit. Di sini varian yang menguntungkan itu bisa disebut dengan favorable dan yang tidak menguntungkan itu disebut unfavorable. Oke, yang pertama, pencatatan arus biaya untuk bahan baku langsung. Ketika perusahaan melakukan pembelian bahan baku langsung, perusahaan akan mendebit akun persediaan bahan baku langsung dan mengkredit akun hutang atau kas. Nah, ketika terjadi perbedaan harga antara harga standar dan harga aktual, maka akan muncul varian harga pembelian. Ketika varian tersebut merupakan varian tidak menguntungkan, akan diletakkan di sisi debit, dan jika menguntungkan akan diletakkan di sisi kredit. Oke, pada akhir bulan, perusahaan juga akan mencatat penerbitan bahan baku langsung atau pentransferan bahan baku langsung ke work in process atau persediaan barang dalam proses. Nah, jurnalnya, perusahaan akan mendebit akun persediaan barang dalam proses dan mengkredit akun persediaan bahan baku langsung. Ketika terjadi perbedaan kuantitas antara bahan baku yang dibeli dengan bahan baku yang ada di lembar biaya standar, maka akan memunculkan varian penggunaan bahan baku langsung, di mana jika menguntungkan akan diletakkan di sisi kredit dan jika tidak menguntungkan akan diletakkan di sisi debit. Oke, kita ke contoh soal. Di sini ada perusahaan Schmidt Machinery Company, yaitu membeli 3.630 pon aluminium, harganya $26 per pon. Ini kuantitas aktual dan biaya aktualnya. Nah, pada lembar biaya standar itu tercantum biayanya itu sebesar $25 per pon dan kuantitasnya 3.120 pon. Ini yang dibeli menurut biaya standar. Nah, untuk jurnalnya, pertama kita membuat jurnal pembeliannya, mendebit akun persediaan bahan baku langsung dan mengkredit akun hutang dagang. Kemudian, karena ada perbedaan harga antara harga standar dengan harga aktual, maka akan memunculkan varian. Variannya di sini tuh merupakan varian tidak menguntungkan karena harga aktualnya itu lebih besar daripada harga standar, selisih $1. Nah, makanya di sini varian harga pembeliannya di sisi debit sebesar 3.630. Nah, kemudian jurnal entry pada akhir bulan, ini pentransferan bahan baku langsung menjadi persediaan barang dalam proses. Perusahaan akan mendebit akun inventaris pekerjaan dalam proses dan mengkredit akun persediaan bahan baku langsung. Nah, di sini tuh semuanya menggunakan harga standar. Yang membedakan hanyalah kuantitas aluminiumnya. Penggunaannya itu 3.630 atau pembeliannya itu 3.630. Tetapi standar itu menulisnya 3.120, kan berarti ada kelebihan. Nah, kelebihannya ini memunculkan varian penggunaan bahan baku langsung yang tidak menguntungkan.
sebesar $12.750 di sisi debit. Oke, yang kedua, pencatatan arus biaya dan varian untuk biaya tenaga kerja langsung. Nah, perusahaan akan mencatat total upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan pada periode tersebut dengan cara mendebit akun persediaan barang dalam proses dan mengkredit akun hutang gaji. Nah, di varian tenaga kerja langsung ini terdapat dua varian. Yang pertama, varian efisiensi tenaga kerja langsung, dan yang kedua, varian tingkat tenaga kerja langsung atau tarif tenaga kerja langsung. Nah, kita ke contoh soal. Selama Oktober, Skymit Company menghabiskan 3.510 jam kerja langsung dengan total biaya $147.420 untuk menyelesaikan 780 unit produk XP1 dengan biaya $40 per jam. Nah, yang saya beri kalimat biru ini merupakan informasi aktualnya. Sedangkan standar meminta 5 jam kerja langsung per unit dengan biaya $40 per jam. Nah, yang saya beri warna hijau ini informasi menurut standar. Nah, jurnal yang dibuatnya itu pertama, perusahaan mendebit persediaan barang dalam proses. Ini sebesar 3.900 dikali 40. Ini sesuai dengan standar. Nah, kemudian dia mengkredit akun penggajian yang masih harus dibayar. Ini tuh sesuai dengan aktual atau sesuai dengan yang terjadi. Kan dia menghabiskan waktu 3.510 jam dikali biayanya $42. Hasilnya $147.420. Nah, di sini itu kan ada perbedaan. Nah, perbedaannya itu ada varian tingkat tenaga kerja dan varian efisiensi. Kalau varian tingkat tenaga kerja itu merupakan perbedaan tarif antara tarif aktual dengan tarif standar. Di sini kan ada perbedaan $2, di mana tarif aktual itu lebih besar, yang berarti akan memunculkan varian tidak menguntungkan pada varian tingkat tenaga kerja langsung sebesar $7.020. Nah, yang kedua, varian efisiensi tenaga kerja langsung. Ini berhubungan dengan jumlah jam kerja langsungnya. Kan di standar jumlah jam kerja langsungnya itu 3.900, sedangkan aktualnya itu dia menghabiskan 3.510. Berarti jam kerja langsung aktual lebih kecil daripada jam kerja langsung standar, sehingga akan memunculkan varian yang menguntungkan sebesar $15.600. Oke, yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai pencatatan biaya overhead pabrik standar. Nah, selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead standar juga harus dibebankan, seperti contoh, biaya overhead variabel sebesar $60 dan overhead tetap sebesar $120, sehingga total biaya overhead sebanyak $180. Nah, perusahaan akan mencatat pembebanan ini dengan cara mendebit akun work in process atau persediaan barang dalam proses dan mengkredit akun factory overhead applied. Nah, di sini perusahaan mencatatnya sebesar $140.400. Itu dari mana? Kan tadi total biaya overheadnya $180. Nah, jumlah unit yang diproduksikan 780 unit. Sehingga 780 dikali dengan 180 hasilnya $140.400. Itu. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan pencatatan untuk penyelesaian produksi. Nah, setelah semua proses produksi selesai, total biaya standar per unit ditransfer keluar dari persediaan barang dalam proses ke persediaan barang jadi. Nah, Skymit Company memiliki total biaya standar sebesar $520 dan jumlah unitnya diproduksi sebanyak 780 unit. Maka, jurnal yang dibuat yaitu perusahaan mendebit akun persediaan barang jadi dan mengkredit akun persediaan barang dalam proses sebesar $405.600. Itu didapatkan dari 780 unit dikali $520. Nah, sekian penjelasan dari saya. Untuk subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Intan Dewi. Peran strategi indikator kinerja non-finansial. Menjelaskan beberapa batasan indikator kinerja keuangan jangka pendek dan memperkenalkan pada penggunaan indikator kinerja non-finansial sebagai bagian dari akuntansi manajemen dan sistem kontrol yang komprehensif. Yang pertama ada batasan pengendalian jangka pendek. Jadi, akuntansi manajemen perlu mengendalikan batasan utama.
dari penggunaan biaya standar dan analisis varian untuk tujuan pengendalian operasional. Yang kedua ada proses bisnis. Proses bisnis yang umumnya mencakup yang pertama ada proses operasi, yang kedua proses manajemen pelanggan, dan yang ketiga proses inovasi, dan yang keempat proses sosial atau regulasi. Selanjutnya ada proses operasi, yaitu mencakup semua aktivitas seperti memperoleh bahan baku dari pemasok, menghasilkan keluaran berupa layanan atau produk, dan mengirim produk atau layanan kepada pelanggan. Dan yang terakhir adalah manufaktur just in time atau JIT. Suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus semua jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi, sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya, baik barang maupun jasa, sesuai kehendak konsumen tepat waktu. Untuk mencapai sasaran di sistem ini, perusahaan memproduksi hanya sebanyak jumlah yang diminta oleh konsumen, sehingga dapat mengurangi biaya pemeliharaan maupun menekan kemungkinan kerusakan atau kerugian yang menimbun barang. Selanjutnya, biaya implementasi JIT. Secara konsep, sistem JIT sangat mudah, yaitu mengurangi inventaris, menghilangkan pemborosan, dan hanya memproduksi sesuai pesanan. Lalu manfaat penerapan JIT yang pertama, pengurangan biaya penyimpanan inventaris di luar kantong. Yang kedua, pengurangan biaya peluang atau kepemilikan terkait inventaris. Yang ketiga, kemungkinan peningkatan penjualan, pangsa pasar, dan probabilitas. Dan yang keempat, penurunan biaya produksi. Dan yang terakhir, pengelolaan rantai pasokan yang lebih baik dan penghematan biaya yang dihasilkan. Gambar di bawah ini memberikan contoh model waktu respon pelanggan atau CFD yang dapat digunakan akuntan manajemen untuk memantau dan melaporkan kepada kinerja berbasis waktu manajemen dalam hubungannya dengan penerapan sistem produksi JIT. Jadi, yang pertama ini pelanggan memesan produk, lalu pesanan diterima di bagian produksi. Selanjutnya pesanan sudah diatur, lalu setelah itu pesanan diproduksi menjadi barang jadi, lalu yang terakhir pesanan dikirimkan ke pelanggan. Total waktu respon pelanggan atau CRP dalam model ini dapat dipecah menjadi 3 elemen utama. Yang pertama, waktu penerimaan, dan yang kedua, waktu proses produksi, yang terbagi menjadi 2, yaitu waktu menunggu dan waktu pembuatan, dan yang terakhir waktu pengiriman. Di balik setiap waktu ini membayangkan satu atau lebih aktivitas yang sedang dilakukan. Analisis aktivitas serupa dengan analisis yang diperlukan sehubung dengan penerapan sistem ABC dapat dilakukan untuk memotivasi perbaikan dalam tindakan berbasis waktu ini. Namun poin utamanya adalah bahwa model CRD hanyalah salah satu contoh indikator kinerja non-finansial yang dapat digunakan sebagai bagian dari sistem kendali operasional. Selanjutnya ada Manufacturing Cycle Efficiency atau MCE. MCE adalah metode untuk menilai efisiensi proses berdasarkan hubungan antar waktu pemrosesan aktual dan waktu produksi. Dalam bentuk rumus, kita dapat mendefinisikan MCE sebagai berikut. MCE sama dengan waktu pemrosesan dibagi total waktu produksi. Total waktu produksi didapat dari waktu pemrosesan ditambah dengan waktu pemindahan, ditambah waktu penyimpanan, ditambah waktu inspeksi. Lalu keuntungan pengukuran non-finansial dari kinerja proses bisnis. Ukuran kinerja non-finansial melengkapi ukuran finansial berguna untuk membangun sistem akuntansi dan pengendalian manajemen yang komprehensif. Selain itu, kedua jenis ukuran tersebut dapat digabung ke dalam sistem manajemen strategi organisasi, seperti balance scorecard. Singkatnya, kedua kelompok ukuran tersebut saling melengkapi. Sehubung dengan ukuran keuangan, ukuran kinerja non-finansial memiliki keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran seperti itu seringkali mudah diukur dan dipahami. Yang kedua, mereka mengarahkan perhatian ke proses bisnis dasar dan karenanya memusatkan perhatian pada area masalah yang tepat yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, ukuran non-finansial atau indikator kinerja. Biasanya tersedia secara real-time atau mendekati real-time.
jauh lebih awal daripada indikator kinerja keuangan biasanya tersedia. Yang terakhir, pengukuran kinerja non-finansial dapat menjadi indikator yang berguna untuk kinerja keuangan di masa depan. Terima kasih, sekian penjelasan dari kelompok 4 mengenai operasional kontrol. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.